itu saya ditemani 2 ekor burung perkutut hitam cemani dan udan emas yang ada di makam Eyang Tumenggung Partowijoyo. Beliau memerintah tahun 1901. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Dalam kesempatan hari ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti belusukan saya, yaitu mengunjungi salah satu makam Tumenggung atau Bupati Tulungagung yang ke-11, yaitu Tumenggung Partowijoyo. Mari ikuti perjalanan saya hari ini. Tapi yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa pula tekan pula tombol notifikasinya. Mari ikuti perjalanan saya hari ini mereview atau mengunjungi makam Bupati Tulungagung atau Tumenggung Partowijoyo yang ada di Desa Podorjo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Halo, selamat siang. Hari ini saya berada di Dukuh Ngadirejo, Desa Podorjo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti belusukan saya, yaitu di makam seorang Tumenggung Kabupaten Ngrowo yang terakhir atau yang ke-11, atau Bupati Tulungagung yang pertama. Beliau bernama Tumenggung Partowijoyo. Dikisahkan dahulu kala Tumenggung Partowijoyo adalah seorang lelaki yang berasal dari Kabupaten Blitar yang sengaja berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Mesir atau yang terkenal dengan Mbah Mesir. Beliau Partowijoyo sangat kuat atau konsentrasinya terlalu tinggi untuk belajar ilmu agama dan sebagainya kepada Kiai Mesir, sehingga Mbah Kiai Mesir sangat senang hati menerima murid yang bernama Partowijoyo. Dan Kiai Mesir menyadari ada yang istimewa pada diri Partowijoyo tersebut, sehingga Kiai Mesir sangat senang dan memberikan ilmunya kepada Partowijoyo. Suatu hari ada pemilihan bupati di Kabupaten Blitar, dan Partowijoyo minta izin kepada gurunya untuk melamar bupati di Kabupaten Blitar. Tetapi sesampainya di sana beliau tidak langsung melamar sebagai bupati, namun dia melamar sebagai juru tulis di Kabupaten Blitar. Beliau bekerja dan mengabdi sangat serius dan ikhlas. Dan itu diketahui oleh seorang bupati Kabupaten Blitar, hingga beliau sangat bangga dan terkesan kepada Partowijoyo, sang juru tulis Kabupaten Blitar, sehingga Bupati Blitar tersebut menjodohkan Partowijoyo dengan salah seorang putri keponakannya. Dan suatu hari datanglah kembali Partowijoyo ke pesantren Kiai Muhammad Mesir atau Kiai Ageng Muhammad Mesir
untuk meminta izin mengikuti calon bupati di Kabupaten Ngerawa. Melihat keinginan muridnya yang sangat kuat, Kiai Mesir menyuruh Parto Wijaya untuk melakukan tirakat selama 7 hari 7 malam dan dengan senang hati Parto Wijaya mengerjakan puasa 7 hari 7 malam. Setelah selesai mengerjakan puasa 7 hari 7 malam, Kiai Muhammad Mesir mengajak Parto Wijaya untuk mencari sumber banyu songo yang ada di Gunung Pasir. Sesampainya di Gunung Pasir, Parto Wijaya bersama Kiai Mesir bersama Banespati mencari dan berhasil menemukan sumber songo tersebut. Akhirnya mereka mengambil air di sumber songo dan ditempatkan di sebuah botol. Lalu mereka pun pulang menuju ke suatu tempat, dan di perjalanan beliau istirahat di suatu tempat. Terus Kiai Mesir menyuruh Parto untuk mengambilkan pusakanya. Lalu Parto Wijaya menyuruh Banespati untuk mengambil pusaka Kiai Mesir. Seraya menunggu Banespati mengambil pusakanya tersebut, Kiai Mesir menyuruh Parto untuk meminum air di dalam botol tadi. Karena Parto sangat haus karena tidak ada gelas, maka Parto Wijaya meminum semua air sumber songo. Dan diceritakan sekejap pada saat itu air sumber songo lalu berhenti mengalirkan air. Dan sesampainya di pulang dari tempat tersebut, Parto Wijaya mengikuti pemilihan bupati atau Katembungan di Ngerawa, dan beliau berhasil menjadi seorang tumenggung di Kabupaten Ngerawa. Dan dari hari ke hari hingga lama, Parto Wijaya teringat akan janjinya kepada gurunya yang dahulu apabila dia menjadi tumenggung atau bupati, maka Kiai Mesir akan dijanjikan diberi jabatan sebagai penghulu. Maka datanglah ia kembali ke perguruan atau pesantrennya Kiai Mesir untuk menunaikan janjinya kepada Kiai Mesir. Namun Kiai Mesir setelah sampai di sana menolak pemberian jabatan yang diberikan Parto Wijaya, sehingga Tumenggung Parto Wijaya merasa berhutang budi kepada Kiai Mesir, sehingga beliau setelah pulang dari tempat Kiai Mesir, beliau memberikan nama kota Ngerawa menjadi kota Tulungagung, yaitu berasal dari pertolongan orang agung. Seperti itulah kisah Kiai Mesir, seorang murid yang sangat setia dan berbakti kepada gurunya yang bernama Ki Ageng Muhammad Mesir, yang patut kita contoh sebagai generasi muda. Dan sejak itu Kabupaten Ngerawa di tahun 1901 resmi menjadi Kabupaten Tulungagung atau Kota Tulungagung, dan Tumenggung Parto Wijaya juga tercatat sebagai bupati pertama Kabupaten Tulungagung. Dan
adipati terakhir di Kabupaten Ngrawat dengan gelar Tumenggung Partokusumo. Ini tempat di mana sanak saudara Tumenggung Partokusumo dimakamkan. Beginilah suasana di sekitar makam Tumenggung Partokusumo yang ada di Dukuh Ngadirejo, Desa Poderjo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Oh iya, tadi saya itu ditemani oleh 2 ekor burung perkutut yang dari tadi menunggui di atas atap. Salah satunya burung tersebut adalah burung perkutut Katuranggan Mojopahit, yang satunya itu daringan kebak atau bembeng. Itu tampak yang sebelah timur itu hitam dan sebelah barat itu bembeng. Sekian, terima kasih karena telah mengikuti perjalanan saya hari ini mengunjungi makam Tumenggung Partowijoyo yang ada di Desa Poderjo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari saya Rocky Ma'arisona Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu.